Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Dan biasanya kalau di bulan Muharram ini para guru-guru, para ustadz-ustadz akan berbicara tentang masalah hijrah. Berbicara tentang hijrah, para ulama kita mengatakan hijrah itu secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama ada yang disebut namanya hijrah hissiyah, dan yang kedua disebut namanya hijrah ma'nawiyah. Adapun yang dimaksud dengan hijrah hissiyah itu adalah hijrah secara zahir, yakni hijrah seseorang dari tempat yang mungkin itu tempat tidak baik, dia berpindah kepada tempat yang lebih baik. Dia membawa fisiknya, badannya, dan semuanya dia bawa. Itu biasanya disebut namanya hijrah hissiyah. Dan hijrah hissiyah ini yang mendapatkan pahala, yang bisa menghasilkan pahala besar, itu hanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai berakhir di tahun ke-8 Hijriyah pada saat pembebasan kota Makkah. Itu yang disebut namanya hijrah hissiyah yang ada di zaman Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru. Tidak ada lagi dinamakan hijrah setelah pembebasan kota Mekah, yakni hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu tidak ada lagi setelah pembebasan kota Mekah. Jadi kalau seandainya ada sahabat atau siapa saja yang berpindah dari Mekah menuju ke Madinah atau dari tempat lain menuju ke Madinah, tapi setelah pembebasan kota Mekah, maka itu tidak lagi disebut hijrah hissiyah yang bersama Nabi. Habis sudah, namanya hijrah habis sudah. Tidak lagi disebut kaum muhajirin, kaum ansar, sudah ibarat kata selesai di situ. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi semangat hijrah itu masih ada. Ini yang kita katakan tadi, hijrah yang kedua disebut hijrah secara makna. Hijrah secara makna itu masih ada. Apa itu? Jihadun, berjihad, mencari, menuju, melangkah kepada jalan Allah.
Maka orang yang berjihad di jalan Allah, melangkah di jalan Allah, menuju ke jalan Allah, mencari jalan Allah, disebut kita jihad, maka itu masuk kategori hijrah. Hijrah secara makna. Jihad di sini para jamaah bukan berarti perang, kelahi seperti yang dipahami oleh orang-orang teroris. Orang teroris kan yang disebut jihad itu adalah perang. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Itu mau perang. Apakah itu jihad? Oh enggak, jihad itu banyak. Apa saja menuju jalan Allah, kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah, yang disyariatkan oleh agama kita, maka itu adalah jihad. Dan jihad itu termasuk hijrah secara makna. Ada orang yang membangun masjid karena Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid itu dibangun karena dasar takwa, bukan karena dasar saingan, bukan karena dasar ini, karena bukan, enggak, karena memang takwa tujuannya. Maka orang yang seperti itu adalah jihad. Ada orang yang mengumpulkan para jamaah, mengadakan majelis taklim seperti ini ya, seperti ini, pengurus-pengurus majelis taklim, maka dia termasuk jihad, dan itu termasuk hijrah juga secara makna. Guru-guru agama, guru TPK, TPA, TPQ, ustadz-ustadz, para pendakwah, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus yayasan, yang sifatnya adalah keagamaan, yang sifatnya adalah sosial. Sosial itu ya seperti ada membantu tim SAR atau polisi-polisi, tentara-tentara yang mereka menjaga keamanan negara, menjaga keamanan di masyarakat. Maka semua bentuk itu adalah jihad. Dan jihad itu kata Nabi adalah hijrah, semangat hijrah. Dan itu yang tadi kita katakan hijrah secara makna. Dan yang kedua termasuk hijrah juga, semangat hijrah itu adalah niat. Artinya niat yang baik. Niat yang baik. Ada dulu seorang perempuan, dia tidak memakai hijab. Kemudian dia mendapatkan hidayah, lalu dia pakai hijab. Maka perempuan itu disebut berhijrah. Kenapa? Karena orang yang memakai hijab itu perlu niat yang kuat, mujahadah yang kuat, dan niat yang kuat, sehingga dia bisa memakai hijab tadi. Banyak tantangannya, apalagi dia umpama seorang karyawan atau dia kerja di mana begitu, yang pimpinannya mengharuskan memakai pakaian yang terbuka dan sebagainya dan seterusnya. Lalu dia karena membela hijabnya dia, sampai dia diberhentikan karena ingin berniat baik, maka dia disebut namanya telah berhijrah dan berjihad di situ. Ada di antara kita umpama dulu tidak salat, tidak puasa, tidak mau bayar zakat, sibuk dengan urusan dunia, berdagang dan berdagang dan berdagang, tidak pernah salat. Lalu dia dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, dikejar, bukan nunggu. Walaupun hidayah itu memang punya Allah Ta'ala, Allah yang memberikan, tapi kalau kita tidak memintanya, maka jangan harap hidayah itu datang.
Karena kita sekurang-kurangnya meminta hidayah itu selalu berada di tempat kita, di hati kita itu sekurang-kurangnya sehari semalam 17 kali kita minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kami menuju jalan yang lurus. Hidayah tadi. Jadi kita minta, kita jemput. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu di satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi baik dan buruk itu pilihannya di tangan kita. Kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, pilihannya di tangan kita. Memang hidayah itu punya Allah Ta'ala, Allah yang memberikan, tapi kita wajib meminta itu. Ya tadi sekurang-kurangnya kita meminta hidayah itu 17 kali dalam sehari. Kenapa 17 kali dalam sehari? Supaya hidayah ini jangan lepas. Kalau dia lepas, error dia. Error manusia itu. Jadi kalau saya bisa kiaskan ya, hidayah itu jangan sampai lepas dari kita. Itu maksudnya adalah kalau kita kiaskan seperti sinyal internet. Kita bisa Facebookan, WhatsApp, YouTube dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa? Karena ada sinyalnya. Jaringannya ada, jaringan internet itu ada. Tapi ketika kita di satu tempat, umpama kita di hutan atau di tengah laut, ya, ke Banjar tiba-tiba di Gunung Rambutan atau di mana sinyalnya putus. Pada saat itu kita tidak bisa mengakses internet. Kenapa? Sinyal internetnya nggak ada. Maka kita akan kalang kabut di situ. Atau memang kita tinggal di Balikpapan, sinyal ada, tapi pulsanya habis, nggak bisa juga akses internet. Itulah yang disebut hidayahnya putus. Coba kalau orang naik pesawat itu, pilot itu selalu dibimbing sama sama yang istilahnya itu, di bawah itu dia dibimbing, dia tidak boleh putus ini. Dia punya jalur pesawat. Kalau dia putus sinyalnya, habis sudah. Dia tidak berhubungan dengan yang di bandara situ. Ini bisa mencong pesawat itu, lari jalannya. Jalurnya salah. Pesawat itu yang terbang di atas itu dia punya jalur, punya jalan sendiri, tidak sembarangan. Mau ke Jakarta itu mutar sana, tidak bisa, mutar sini. Sesat dia nanti. Makanya pesawat hilang dari radar katanya, hilang dari radar. Kenapa? Ya itu tadi. Ibarat kata itu tidak dapat hidayah. Ketika seseorang itu hilang dari hidayah Allah Ta'ala, maka tersesatlah dia. Tetapi ketika dia mendapat hidayah lagi, kembali dia ke jalan yang benar. Itu seperti itu tuh hidayah tadi. Dalam hadis disebutkan tuh ya, siapa yang berzina man zana au syaribal khamra, siapa yang berzina atau dia minum khamar, maka tercabutlah imannya. Naza iman, tercabut imannya. Imannya itu tercabut dari hatinya, sebagaimana tercabutnya baju gamis dari kepala. Jadi iman yang ada di hati, di sanubari, di kalbu itu lepas tung. Seperti halnya lepasnya atau dilepasnya baju dari kepala. Tidak mungkin orang bisa berzina atau minum khamar atau melakukan perbuatan apapun yang berbentuk maksiat selama imannya masih menempel di dada dia, tidak mungkin akan melakukan maksiat. Tapi ketika seseorang itu melakukan maksiat, saat itulah imannya tercabut.
Selesai dia berbuat maksiat, kalau dia masih punya sinyalnya masih ada, iman itu kembali lagi. Iman itu kembali lagi. Kalau iman itu kembali lagi, ngecas lagi iman tadi, maka dia menyesal. Menyesal dia. Lalu dia bertobat. Yang bahayanya, kalau seandainya ada orang yang melakukan maksiat, imannya lepas. Lalu ketika lepas gak kembali-kembali, itu yang repot tuh. Akhirnya orang itu sangat mudah melakukan maksiat. Tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan maksiat, dan malahan bangga dengan maksiat itu. Melakukan maksiat bangga, berarti orang ini sinyal hidayahnya itu sudah habis. Habis sudah. Kalau seandainya sampai parah sekali, na'udzubillahi min dzalik, orang itu bisa sampai murtad. Kalau murtad berarti bukan sinyalnya lagi yang putus, handphonenya hilang dah. Handphonenya hilang. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, jadi hidayah itu dijemput, dicari, diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah, maka kita akan selalu berniat yang baik. Jihad di jalan Allah dan berniat-niat yang baik, maka ini termasuk hijrah, tapi hijrah secara makna. Atau kita bisa gabungkan keduanya. Orang berjihad pasti dia berniat baik. Orang berniat baik pasti dia berjihad. Artinya kalau ada orang berjihad di jalan Allah tapi niatnya jelek, maka tidak disebut hijrah. Ada orang, mohon maaf ya, bangun masjid umpama, tapi niatnya saingan, pamer, supaya dikatakan orang dermawan, bla bla dan seterusnya dan seterusnya. Jihadnya bagus tapi niatnya salah. Maka orang seperti ini tidak disebut hijrah. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang munafik datang kepada Nabi. Mereka bilang, ya Rasul, kami ingin bangun masjid. Tekad mereka bangun masjid, mau bangun masjid. Nabi ngelihatnya bagus saja. Bangunlah mereka masjid, orang-orang munafik ini. Tapi diilhamkan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi bahwa orang-orang munafik itu niatnya jelek. Bangun masjid tapi niatnya ingin memecah belah kaum muslimin, supaya tidak lagi ada persatuan, karena sudah terpecah nih, satu salat sana, satu salat sini, bukan dalam satu komando dari Nabi lagi. Wah, ini kata Nabi, caranya bagus, niatnya salah. Caranya bagus nih, niatnya salah, maka bukan disebut hijrah. Lalu Nabi pun menghancurkan masjid itu. Kata Nabi, hancurkan masjid itu, sehingga masjid itu disebut masjid dirar, masjid pengacau. Masjid aja dihancur sama Nabi. Nabi suruh menghancur masjid itu. Jadi jihad dan niat ini selalu bersama. Ada orang bangun madrasah, ada orang bangun pesantren, bangun majelis taklim dan sebagainya, tapi niatnya karena saingan, supaya dikatakan orang alim dan sebagainya dan seterusnya, dan pokoknya niat-niat yang tidak baik lah. Maka orang yang seperti ini caranya bagus, tujuannya bagus, tapi niatnya salah.
Atau sebaliknya, niatnya bagus, caranya salah. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Aku mau pakai hijab nih perempuan, pakai hijab, pakai kerudung, tapi bajunya ketat, lekukan badan itu kelihatan, dadanya lekukan dada, lekukan pinggul, lekukan macam-macam lah. Ini kan menjadi penasaran bagi laki-laki yang mata troli, bukan lagi mata keranjang, mata troli. Taulah troli? Itu yang gerobak kalau kita ke swalayan itu ada kan. Kalau keranjang segini, kalau troli kan gede. Penasaran. Coba lihat kalau hari Minggu atau sore Minggu atau hari apa libutna. Ibu-ibu senam pakai jilbab tapi pakainya ketat. 1, 2, 1, 2. Yang di belakangnya bapak-bapak, pusing udah. Niatnya baik, caranya salah. Hijrahnya tidak sempurna. Ada orang sedekah, niatnya ngasih orang miskin, niatnya sedekah, niatnya infak, tapi caranya salah. Duit yang disedekahkan itu atau duit yang diinfakkan itu dari duit korupsi, dari duit mencuri, umpama dari duit menipu, duit panas nih disedekahkan, katanya duitnya dicuci. Dicuci. Maka yang seperti ini tidak sempurna. Hijrahnya secara makna tidak sempurna. Mudahlah kira-kira dipahami ini. Jadi cara dan niat ini, caranya harus benar, mesti benar, niatnya benar. Kalau tergabung jihad dan niat ini sempurna, maka disebut hijrah secara makna tadi. Kembali ke diri kita masing-masing. Ya enggak? Tapi yang tahu ini hakikatnya cuman Allah. Kita tidak bisa memprediksi hati manusia itu. Jangan dikatakan ada orang nyumbang di masjid ini, telah menyumbang Bapak Haji Fulan bin Fulan sebesar 10 juta. Kita dalam hati, itu pamer tuh 10 juta. Jangan juga. Tidak boleh. Kita yang suudzon dengan orang seperti itu. Terus terang, saya lebih senang kalau di masjid ini ada orang nyumbang, di masjid-masjid atau di mana, kemudian diumumkan di masjid itu, Fulan bin Fulan menyumbang 1 juta, Fulan menyumbang 500, Fulan menyumbang sekian, diumumkan. Ketika diumumkan, betul-betul duitnya ada. Karena ada juga di masjid diumumkan duitnya, tapi diperiksa di bank, nggak ada. Nggak ada duitnya. Itu di Balikpapan saya berapa masjid tuh ya. Siap Jumat diumumkan sekian sampai 2 rupiah itu disebutkan. Ketika diperiksa uangnya di bank nggak ada. Kenapa? Dikorupsi sama pengurusnya. La ilaha illallah. Ada yang 1 miliar uang masjid dikorupsi, ada yang 0,5 miliar, ada macam-macam. Jadi kata saya, mohon maaf, orang yang jadi pengurus masjid tapi niatnya seperti itu, caranya bagus ngurusin masjid tapi niatnya salah, ini kata saya, mohon maaf, itu bukan menghidupkan masjid, bukan memakmurkan masjid, tapi mencari kehidupan di masjid, mencari kemakmuran di masjid. Ya enggak? Mencari kehidupan di masjid, mencari kemakmuran di masjid. Kalau hari biasa nggak ada hadir, sholat nggak hadir, majelis taklim apalagi. Tapi ketika hari raya haji, kurban, datang dia. Yang parahnya paling paiyanya lagi, tahu paling paiyanya tuh, paling sok.
Ayo nyuruh tuh, bla 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 bla. Kemarin kemana sholat? Nggak kelihatan. Majlis taklim kemana? Nggak kelihatan. Ketika ada bagi daging hadir dia. Atau malam lebaran hadir dia. Ada manusia seperti itu? Ada, tapi di sini nggak ada, di sana. Nggak ada di sini. Tempat lain. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, jadi niat dan jihad itu harus seimbang. Caranya benar, niatnya benar. Nah, jangan kita katakan seperti orang Jombang tadi itu riya, enggak ada, jangan. Kita kalau berkata demikian, kita yang suudzon. Dan kita pernah terangkan di sini ya. Menyebutkan nama pada saat menyumbang menurut saya pribadi itu lebih baik. Kenapa? Satu, supaya orang lain tertarik juga untuk menyumbang, termotivasi. Kalau dia niat, tolong ya nama saya disebut, ini saya 5 juta nyumbang, tolong disebutin. Bukan niat pamer, bukan, tapi untuk memotivasi orang lain. Nanti ada orang sebelah sana yang kaya dan sebagaimana, wih, dia itu cuman pedagang nasi goreng, dia cuman pedagang apalagi itu, apalah gorengan, tapi bisa nyumbang 5 juta ke masjid. Saya pedagang batu cincin, saya pedagang kain, saya pedagang macam-macam ini, grosir, masa kalah sama dia? Wah, itu tuh, saya juga harus nyumbang nih. Ketika orang lain termotivasi untuk menyumbang juga, maka orang yang disebutin namanya ini secara tidak langsung dia telah mengajak orang tadi. Ketika orang lain mengikutinya, maka orang yang membuat niat seperti itu dia akan dapat pahala daripada orang yang mengikutinya. Itu yang disebut namanya apa ya? Amal jariah itu begitu tuh. Bukan punya dia saja, tapi jariah dari lain juga dapat. Satu itu untuk memotivasi orang lain. Yang kedua, tujuannya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Coba bayangkan umpamanya kalau ada orang membawa proposal. Itu saya berapa kali didatangi orang bawa proposal gitu. Pak, tolong ini saya dari panti pasuan ini, dari itu. Tulis nama kita di situ. Coba bayangkan kalau itu saya lihat kadang ada hamba Allah. Apalagi tulis saja Pak hamba Allah, yang disuruh tulis dia ini. Ketika dia nyumbang 500.000 umpama, dia tulis 400.000, siapa yang tahu? Ada hamba Allah menyumbang 10 orang hamba Allah nyumbang umpama semuanya 500.000. Ketika diumumkan di antara 500.000 ini ada satu orang tertulis 300.000, padahal dia nyumbang 500.000. Siapa yang tahu? Yang 10 orang tadi menyangka yang 500.000 itu adalah saya, yang 500.000 itu saya. Yang 300.000 tidak ada yang mengaku. Tapi karena tidak ada yang tahu cuma yang tukang tulis dengan Allah Ta'ala dan Raqib Atid, selesai. Maka terjadilah tidak kejelasan di dalam masalah itu. Tapi ketika disebut namanya si fulan nyumbang 500.000, tapi ketika diumumkan 400.000, saya kemarin 500.000 loh Pak nyumbang, kenapa tulisannya 400.000? Kita bisa komplain. Kemana duit ini? Duit itu bahan tuh. Jangankan orang biasa, kiai saja bebolang besar kena duit bisa linglung, apalagi orang biasa. La ilaha illallah. Nah itu ya, jadi itu disebut namanya jihad secara makna. Sambungan hadisnya, wa idastunfirtum famfiru, apabila kalian diajak untuk berjihad di jalan Allah dengan niat yang baik, famfiru, maka segeralah untuk mengikutinya.
segeralah untuk mengikutinya. Kita diajak teman, malam ini ada pengajian bis maghrib, duduk yuk, daripada kita santai-santai di luar, kita duduk dengarkan. Diajak sama teman, ayo segera datang. Kita tidak ada kerjaan, tidak ada alasan untuk tidak menghadirinya, maka segera untuk datang. Famfiru. Diajak kita untuk bangun masjid, bangun pesantren, kita punya dana, bantu itu. Famfiru, kata Nabi, segeralah untuk melakukannya. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, hijrah terbagi dua. Pertama, hijrah hissiyah, hijrah secara fisik dan mental yang dilakukan zaman Nabi, itu berakhir pada pembebasan kota Mekah. Kata Nabi, setelah itu tidak ada lagi hijrah. Maksudnya hijrah yang hissiyah tadi, zahir tadi. Tapi hijrah secara makna itu masih ada sampai berakhir hari, sampai hari kiamat maksudnya. Apa itu hijrah secara makna? Jihad dan niat yang baik. Dan ini harus tergabung dua-duanya. Caranya baik, niatnya baik, maka dia masuk hijrah secara makna. Caranya baik, niatnya salah, tidak sempurna. Niatnya benar, caranya salah, juga tidak sempurna. Kalau dua-duanya benar, jihadnya baik, niatnya baik, maka dia dikatakan Nabi hijrah. Tapi yang disebut namanya hijrah secara makna. Masih ada 7 menit, silakan kalau ada yang bertanya. Bismillah. Ada bertanya? Ya. Nih, sebentar. Misalnya kita konsisten ya, istiqomah mengambil majelis taklim, majelis ilmu, agama Islam, dengan niat untuk menyucikan hati ini supaya kalbun salim, hati yang hitam yang busuk begitu loh, Ustaz, supaya jangan sampai terbawa mati. Apakah itu termasuk jihad maknawi, Pak Ustaz? Ya, termasuk. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu hadir di majelis taklim untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dia, untuk menambah ilmu agama, setelah bertambah ilmunya dia pakai. Karena ada juga orang hadir majelis taklim, diajari guru, bulik dari majelis taklim, lupa sudah. Yang anehnya ketika pulang dari majelis taklim ditanya lawan bini, apa kisah tadi ceramah itu? Kisahnya apa? Lucu benar ustadznya. Jadi mendapat hasil dari majelis taklim itu tidak ada apa itu. Hasilnya apa? Lucu. Maka orang kita ini ketujuh nang lucu-lucu tuh. Nang ustadz, mohon maaf sekali lagi. Terkadang ada ustadz nang bicaranya itu nyerembet nang masalah antara pusat dengan lutut itu menyambat itu, kada lagi nang bekias-kias langsung tersambat dengan namanya langsung. Cekakakan, orang mendengar tertawaan. Nanti bulik, lucu banget ustadznya, sakit parut aku mendengar tersilin ceramah itu. Jadi kalau mau ngundang ceramah seperti itu, sekali aja ngundang pelawak, habis sudah. Nah, diubahlah mindset kita itu kalau mengadakan acara maulidan, Isra Mi'raj dan sebagainya. Carilah ibarat kata, mohon maaf, bukan kita apa-apa bang lah. Memang kami diajarkan lawan guru-guru kami di Hadramaut, bicara nang itu nang baik-baik aja. Di Hadramaut tuh para habaib, ndak ada nang tertawa cekakak, ndak, biasa. Tertawa tuh senyum saja, kalau ada lucu ya biasa saja. Nah itu, apa hikmah kita dari pelajaran itu apa? Intinya kan itu tuh. Kalau cuman seremonial, ya acara maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya. Coba kalau acara maulid, manusianya hebat. Apalagi kalau nasinya nasi padang di situ, masuk
Ini nah, kalau diumumkan nasi padang nanti 2000 kotak nasi padang, banyak yang hibak tuh. Banyak yang hibak, tapi coba subuhnya nanti hilang manusianya. Hilang. Ini karena ingin maulid atau ingin nasi padangnya aja. Cuman dah begitulah fenomena kita. Nah, tapi masih untung yang seperti itu daripada sama sekali nggak hadir, apalagi nyalah-nyalakan. Masih untung. Tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Nabi tadi kan jihad dan niat, caranya benar, niatnya benar. Nah, jadi termasuk kalau orang menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim, hadis majelis zikir, niatnya zakiyatun nufus, untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, itu termasuk jihad. Ya, termasuk jihad. Terkadang ada orang yang tato-tatoa itu ya, anak pang itu nah. Anak pang itu, pengkapang itu ya, pang ya. Yang tato-tatoan, rambutnya gondrong, gigi menguning, kada sikat gigi, mandi kada mandi. Nah, ada ustaz datang ke situ, mengajari bubuhannya itu. Mengajari bubuhannya. Terkadang ustaz ini, guru ini mengajari itu tidak langsung dengan cara ceramah apa begitu. Kalau seperti saya ini, mohon maaf nggak mampu seperti itu. Itu kayak bubuhan jemaah tabligh itu bisa dia. Nanti datang dia lagi main catur, umpat dia main catur. Ustaznya umpat main catur, kan gak haram main catur itu. Cuman ada ulama yang mengatakan makruh saja. Umpat main catur. Tapi ketika main catur itu nanti diselingi candaan, diselingi dengan ilmu dikit-dikit cerita Nabi, cerita Rasul. Itu ada yang lagi beberapa hari ini yang apa? Sitayem kapan itu? Catwalk Sitayem di Jakarta itu, anak-anak muda itu. Ya, Sitayem. Pokoknya ndak karuan dah, bubuhan LGBT muncul di situ, bubuhan ndak karuan sudah manusianya. Tapi ada bubuhan anak muda yang girah dalam Islam itu ada. Mereka datang ke situ, dia bawa baju gamis. Lalu dia tanya, "Kamu tahu enggak rukun Islam?" Kalau tahu nih ada hadiah. Nggak tahu, satunya tahu nggak rukun Islam? Tahu katanya, sebutin dia. Ini hadiahnya baju gamis. Ketika dia baju gamis dia pakai, coba pakai dia baju gamis, coba jalan di catwalk, jalan dia pakai baju gamis di catwalk. Sekurang-kurangnya di situ dulu tuh. Sekurang-kurangnya di situ dulu. Ada baiknya di situ. Ada dulu almarhum Kiai Zainuddin MZ Bahari ya. Beliau ceramah di tempat Keramat Tunggak di Jakarta Bahari itu. Keramat Tunggak itu tempat pelacuran. Ada yang bilang, "Kenapa Pak Kiai ceramah di Keramat Tunggak itu kan yang diceramahin pelacur-pelacur. Kira-kira ada manfaatnya enggak?" Kata beliau, sekurang-kurangnya manfaatnya waktu itu mereka pakai jilbab. Waktu itu sekurang-kurangnya mereka berzikir dengan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa langsung menyuruh mereka berubah, patah mereka, marah mereka, tapi dengan cara baik, lembut begitu. Lihat Sunan dulu, Wali Songo Bahari. Ada yang masuk dengan wayang orang, wayang kulit, yang dulu gareng, petruk dan sebagainya, diganti nama-nama malaikat. Makanya kan ada Sunan Bonang. Kenapa? Karena dia berdakwah dengan musik Bonang. Sunan Kalijaga tidak pakai jubah, tidak pakai bolang, pakai belangkon. Ya, pakai baju yang Jawa. Kata beliau, saya begini lebih mudah untuk bergaul dengan masyarakat orang Jawa. Masuk dulu, selama tidak ada dilarang dari syariat tidak ada masalah. Dulu bakar kemenyan, tapi minyaknya minyak nyong-nyong, diganti sama Sunan Kalijaga bakar gahru. Kalau dulu ada orang tahlil, orang meninggal yang apa namanya itu, yang orang agama lain itu, apa istilahnya itu, diganti sama Sunan Kalijaga, tetap berkumpul tapi dibaca Yasin, tahlil dan sebagainya. Nah itu diganti. Caranya diganti, lambat laun tertariklah mereka. Sunan Kudus di Kudus sampai sekarang tuh menara Masjid Kudus, menaranya kayak menara Hindu,
Bahkan di Kudus tidak boleh motong sapi. Di Kudus sampai sekarang, mulai zaman dulu sampai sekarang cuma boleh makan potong kerbau. Kenapa? Karena sapi dari masyarakat Hindu waktu itu adalah binatang yang dihormati. Bahkan mereka menganggap Tuhan sapi itu. Makanya sapi tidak dipotong, cuma kerbau yang dipotong. Nah, seperti itu ya. Cukup dulu, insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. La ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.